Selamat siang baking lovers. Apa kabar? Semoga baking lovers semua selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Oke, ketemu lagi. Kalau ada yang masih ingat sama saya adalah Mama Joske. Hari ini kita akan melakukan baking demo bersama Bega Cheese dan juga Titan Baking ya. Oke, kalau misalnya baking lovers kemarin lihat Titan Baking juga di IG saya juga udah menginfokan bahwa hari ini kita akan ada baking demo. Kita akan bikin Bega Cheese Christmas bread dan juga Bega Cheese bolu rogut ya. Kenapa Christmas bread? Karena ini persiapan untuk kudapan Christmas, atau juga baking lovers mau bikin hantaran buat kerabat, kita bisa bikin hari ini gitu ya persiapannya. Oke, langsung aja kita persiapan untuk bikin breadnya dulu ya. Ya, ini kita akan gunakan tepung terigu protein tinggi, terus juga ada ragi, ada gula pasir, ada kuning telur, butter, dan juga garam. Ini bread pada umumnya aja sih, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelumnya kita hangatkan dulu susunya ya. Kita hangatkan susu. Oke, yuk susunya ini kita hangatkan tapi jangan sampai mendidih ya. Oke, ini kelihatan ya Kak ya? Kelihatan ya baking lovers ya? Ya, kelihatan jelas. Oke, jadi ini api kecil aja, jangan sampai panas banget, karena kalau panas banget raginya akan mati gitu ya. Jadi hanya sampai hangat aja. Nah ini kita langsung masukin aja tepung protein tingginya. Kita pakainya susu UHT atau fresh milk? Ini Mama Joske. UHT aja Kak. Ini yang aku pakai UHT. Tapi kalau misalnya baking lover cuman punya fresh milk nggak apa-apa. Oke ya, nih gula kita masukkan. Gulanya jangan dikurangin dari resep gitu ya. Kadang-kadang baking lover aduh mau gulanya dikit aja nih, dikurangin. Terus yang kedua, ragi. Nah, ragi tuh makannya gula, jadi jangan dikurangin si gulanya. Oke. Ini udah cukup ya. Panasnya cukup segini aja. Jadi hangat-hangat kuku aja. Hangat-hangat gitu ya. aja. Oke, kita tutup, sudah siap. Kita putar dulu sebentar, asal dia rata aja. Oke, baru kita masukkan si susunya. Langsung brak aja. Nah. Pasti lembut banget nih ya hasil akhirnya ya Mama Joske. Lembut ya Kak, dia keras di luar tapi lembut di dalam gitu ya. Terus kuning telurnya masuk, kuning telur masuk. Baru setelah tercampur kita bisa tambah kecepatannya sedikit sampai tercampur aja. Baru kita masuk butter dan garam. Iya, oke boleh dimatiin dulu. Oke, baru kita masukkan butter dan juga garam. Ini sih sebenarnya basic aja ya. Bikin roti kurang lebih sama kayak gini. Oke. Ini sambil ada yang tanya-tanya boleh kita jawab ya Mama Joske. Boleh, boleh nanti sambil. Oke, garamnya masuk ya. Yuk. Kalau Oke. susunya hangat, apakah nanti adonan jadi cepat panas ketika di mixer? Kalau iya. Jadi kenapa susunya harus dihangatkan supaya lebih cepat ngembang sih. Itu sih tujuannya. Kak Florence ya. Nah, udah ini tinggal ditungguin aja sampai dia kalis. Tuh, ya. Oke, sambil kita menunggu ininya kalis, doughnya kalis, kita akan bikin isiannya. Nah, kita pakai ini ya. Ini adalah Bega Express Pro ya. Kalau baking lovers ingat waktu dulu saya bikin pakai Bega Express Pro juga. Saya bikin cheesecake bar dulu ya. Nah, mungkin boleh diangkat dulu kali ya. Biar kelihatan ya. Kemasan bukunya ditunjukin ke sini. Oke. Ini Bega Express Pro kayak gini. Nah, ini ya warna baking biru lovers ya. ya. Nah, kelebihannya apa sih Bega Express Pro ini? Kelebihannya adalah dia no thawing ya. Jadi ready to use. Nah, kadang-kadang kan kalau cream cheese tuh harus di thawing dulu, didiamkan di suhu ruang dulu ya supaya dia lebih soft nanti untuk di mixer tuh ya. Oke.
Nah, selain ini, Bega Cheese juga punya yang Royal Victoria, dia lebih ngeju. Karena kandungan kejunya lebih tinggi daripada yang cream cheese. Tapi yang Bega Express Pro. Terus juga ada yang Neuchâtel ya. Tapi kali ini kita pakai yang Bega Express Pro. Oh ya, kalau Bega Express Pro ini low fat. Jadi buat baking lovers yang lagi diet jangan terlalu khawatir. Boleh makan ini ya. Jadi low fat tapi juga high protein ya. Oke, yuk kita mulai bikin hand mixernya. Bisa ditolong ya. Ini nggak usah galau ya baking lovers kalau lagi diet tapi Nggak pengen usah makan yang galau, cheesecake ini low gitu. fat. Cukup Ya. menggunakan Bega Cream Cheese Express Pro. Oke, yuk sekarang kita bikin isiannya. Bega Express Pro. Nah, kalau misalnya waktu itu saya bikinnya yang cake manis gitu ya Kak Flo. Hari ini kita bikinnya yang gurih. Jadi breadnya yang gurih, terus juga ada bolunya tapi gurih. Nanti deh, pokoknya unik banget ya. Kita bread dulu. Oke ya, ini yang Express Pro. Isiannya kita mixer dulu. Supaya lembut dia. Tuh, di mixer. Nah, tuh. Dikacau-kacau. Kalau orang Malaysia bilangnya dikacau-kacau ya Kak Flo. Jadi supaya lembut dia teksturnya. Nah ini lihat. Kelihatan ya cepet banget langsung lembut. Padahal ini no towing loh. Tuh. Langsung. Jadi buat baking lovers yang berburu-buru. Kadang-kadang kita lupa ngeluarin cream cheese. Dan harus towing lagi, makan waktu lagi. Tapi kalau Bega Express Pro itu nggak usah takut, langsung bisa digunain. Oh. Oke, sekarang kita masukin bumbu-bumbunya. Ini ada Worcester sauce, masuk. Ada garlic powder. Oke. Ini semua ya. Ada onion powder. Masuk merica. Oke, garamnya nanti belakangan. Nah, terus ini ada jalapeno Kak. Oh ya, jalapeno masuk, pimentos masuk. Dah, gampang. Oke. Nah, kalau misalnya baking lovers tuh bingung Worcester sauce tuh apa sih? Kayaknya asing ya, jarang mungkin dipakai. Baking lovers bisa ganti dengan barbecue sauce. Gitu, itu kurang lebih sama aja kok rasanya. Jadi bisa ya. Oke, kalau ada yang bingung, tadi pimentos apa sih? Jalapeno apa sih? Jalapeno mungkin lebih sering ya. Oke, ini jalapeno. Kelihatan ya Kak, bisa di zoom. Nah, jadi kalau jalapeno, nah kayak gini lah ya. Kayak cabai hijau, tapi kalau dicium aromanya tuh bukan cabai hijau ya, beda. Mirip-mirip gitu ya. Iya, Mas mirip-mirip. Dia jadi kalau dipotong tuh aromanya kedengar berasa lagi nih jalapeno. Nah, ini pimentos ya. Pimentos ini bisa juga diganti dengan red pepper ya. Nih. Oke. Jadi nanti pimentosnya dicacak-cacak, diiris kasar, ini juga sama. Oke, ini udah selesai. Oke. Nah. Ya. Oke. Taruh di sini dulu. Ya. Nah, ini kan tadi saya belum garemin ya. Kita garemin. Sebenarnya sesuai selera. Kalau misalnya emang lebih suka asin ya boleh. Ini saya pakai setengah sendok teh aja. Nah. Ini ya. Oke. Selain Bega Express Pro, saya juga pakai natural cheese dari Bega Cheese. Nah, ini saya pakai yang extra tasty. Nah, natural cheese dari natural cheese dari Bega itu ada 3. Nah, kalau misalnya baking lover bisa lihat di sini, ada yang mild, ada yang extra tasty, dan juga ada yang stringer. Kelihatan ya? Bisa di zoom produknya. Nah, ini dia. Jadi ini yang mild, extra tasty, dan juga stringer. Ya.
Oke, sebentar lagi nih udah mulai kalis. Oh ya? Oke. Tapi ini udah mulai kalis juga sih, Kak. Bentar. Coba ya. Kurang masuk? Oh, si bowlnya. Udah, tapi ini tuh udah ngunci kok. Tuh, udah ngunci sih. Oke, ini dikit lagi, sedikit lagi. Baru dia kalis aja ya, nggak usah kalis elastis. Karena memang teksturnya bukan roti yang berserat sih. Jadi memang depannya keras, tapi dalamnya lembut. Oke, kembali ya. Ini yang Bega Extra Tasty. Ini kandungan kejunya lebih banyak ya. Nah, baking lovers juga harus benar-benar melihat bahwa oh, ternyata benar ya ininya. Tapi tadi udah nyangkut. Oke, sorry ya baking lovers, ini ada sedikit accident. Coba sebentar. Double ya? Oke. Ya, biasalah baking lovers. Kadang tidak sesuai harapan. Oke, nggak apa-apa. Ini tinggal dikit lagi ya. Paling mungkin sekitar 1 atau 2 menit aja. Speednya berarti cukup rendah saja ya Mama Joske? Iya, cukup rendah karena kita nggak mau sampai yang kalis elastis, yang window pane gitu dibuka. Cukup aja sampai situ. Ininya emang bowlnya ini ya. Oke. Sebentar lagi, tinggal dikit lagi. Oke. Kalau jalapeno bisa diganti paprika hijau? Paprika hijau bisa aja sebenarnya, cuma memang aromanya akan beda ya sama jalapeno gitu. Cuman bisa, kalau yang memang lebih suka paprika hijau boleh. Oke, tadi aku kepotong tuh mau jelasin extra tasty ya, karena accident si bowl. Oke, nah extra tasty ini adalah natural cheese, pure natural cheese. Nah, buat baking lovers, saya kasih tips gimana caranya bisa tahu apakah ini benar natural cheese atau hanya mengklaim saja ini natural cheese gitu. Tentu baking lovers nih harus bisa lihat di dalam kemasannya ya. Contohnya kayak gini. Nah, Bega Cheese Extra Tasty itu berapa sih kadar persentasenya? Nih ya, jelas 95,5%. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk melihat apakah ini real natural cheese atau bukan ya. Dilihat dari persentasenya gitu. Nah, selain itu juga beda secara aroma, secara warna, secara rasa itu juga beda ya, natural cheese yang real sama yang bukan. Oke, natural cheese dari Bega selain extra tasty ini juga ada yang ini, yang mild sama yang stringer. Oke, bedanya apa sih Mama Joske yang mild dan extra tasty dan stringer? Kalau stringer ini memang benar-benar 100% keju. Ini kesukaannya Joske. Jadi ini emang enak buat camilan anak-anak ya. Kalau yang mild itu dia memang apa namanya keju muda ya. Keju muda jadi sekitar 3 bulan. Kalau yang keju extra tasty dia keju tua. Sekitar 7 sampai 9 bulan dikipnya ya. Tentu beda. Kalau keju mild karena dia muda secara tekstur pun beda ya. Dia lebih firm. Kalau yang extra tasty mungkin dia sedikit lebih crumble karena dia adalah keju tua. Kalau yang extra tasty tadi 95,5%, kalau yang mild 97%. Jadi benar-benar itulah natural cheese. Kandungan susu sapinya memang lebih banyak daripada tambahan yang lainnya gitu. Jadi jangan salah pilih ya baking lovers. Oke, kita masukin. Lihat sebanyak ini. Kebayangkan enaknya? Tuh. Kejunya melimpah ruah. Wah, melimpah ruah, keju tua, wanginya aja udah berasa ya. Jadi double keju Mama Joske. Double keju, cream cheese. Keju parut juga. Benar. Ya, oke ini tinggal diaduk aja sampai tercampur aja semua. Gitu. Nah, ini tadi doughnya udah, kita cuekin nih si dough. Oke ya, doughnya udah. Jadi dia sampai kayak gini aja Kak, ya, sampai gini aja baking lovers. Jadi sampai di bowlnya tuh udah nggak ada apa namanya dough lagi, udah nggak nempel. Nah, nih, jadi cukup sampai kalis ya. Nih, nggak lengket di tangan, cukup sampai situ aja.
dan juga enggak window pane tuh. Ya, enggak usah sampai elastis. Oke. Nah, ini kita mau proofing tapi dibentuk dulu yang cantik. Kalau mau di proofing, tuh. Cukup kayak gini aja. Terus boleh coba ditolong, Mas. Agak keras. Bisa mendapatkan produk-produk dari Bega Cheese di seluruh cabang toko Titan Baking ya. Sudah ready di Titan Baking Fatmawati, Cikajang, Kelapa Gading, dan Jati Asih. Kalau nggak sempat datang langsung juga bisa pesan lewat ojek online ya Baking Lovers. Atau Ya. pesan dulu lewat customer service Titan Baking juga bisa di nomor WhatsApp 0818384826. Oke, jadi lebih gampang ya, walaupun nggak bisa ke Titan, bisa online langsung. Oke, ini doughnya kita akan proofing selama 30 menit. Ya, masukin, terus ditutup supaya nggak kering permukaannya. Oke, ini kita proofing dulu ya, Baking Lovers. Mama Joska boleh diulang nggak? Tadi kejunya yang dipakai apa saja? Oke, untuk isian berarti ya, untuk isiannya tadi kita pakai Bega Cream Cheese yang Express Pro, ya, sehingga lebih dia lembut ya, karena ini tidak ditowing tadi dan lembut dan bentuknya firm tapi light ya, dia light ininya bentuknya tuh ringan. Selain Bega Express Pro, saya juga pakai yang extra tasty, yang keju tua ini, yang merah ya, yang di display di depan. Oh, ini juga ada kayak gini ya, yang extra tasty-nya. Oke, jadi saya pakai dua. Bega Cream Cheese Express Pro sama Bega Extra Tasty. Oke, isiannya saya akan masukkan ke dalam piping bag. Ya, kita masukkan isiannya ke dalam piping bag. Itu berarti tadi sudah ditambahkan dengan jalapeno-nya ya? Sudah, jalapeno, pimentos juga sudah. Oke, kakak-kakak nih, jangan kakak-kakak lagi. Karena biasa ya, Mama Joske tuh kalau nyapa di Instagram tuh pakai kakak-kakak. Lupa deh. Oke, Baking Lovers, ini Mama Joske atau mau ngasih pointers lagi nih. Ini adalah contekan lah ya, buat nanti kuis gitu. Nah, mau ngenalin lagi keju Bega. Keju Bega itu adalah keju terbaik nomor 1 di Australia dan juga sudah berpengalaman 120 tahun di bidang perkejuan. Jadi para ahli tuh berkumpul, para ahli keju ya, berkumpul di perusahaan Bega Cheese. Jadi untuk keju-keju udah jangan diragukan lagi lah, ya. Oke, nah kan nunggu 30 menit lama tuh ya proofing, udah keburu selesai nih acaranya. Jadi saya udah siapkan yang udah di proofing. Kita ada sulap ya. Tara, udah langsung jadi. Langsung jadi Baking Lover. Ini adalah part yang favorit ya selalu. Oke, nah dia enggak seperti kebanyakan bread yang sampai mekar banget, tapi juga tapi hanya enggak sampai 2 kali lipat. Dia benar-benar cuman sedikit aja ya. Oke. Oh ya, jangan lupa buat Baking Lovers yang khawatir apakah Bega Cheese ini halal. Ya, Bega Cheese ini semua produk Bega Cheese itu sudah tersertifikasi halal. Jadi jangan khawatir, ya. Oke. Nah, ini kan dough yang udah jadi. Nanti kalau Baking Lovers misalnya mau presisi, ini kan kita akan bagi 4 ya. Kalau mau presisi boleh ditimbang dulu, setelah itu dibagi 4. Tapi ini saya nggak usah timbang. Pakai ilmu kira-kira. Kira-kira aja. Karena sudah expert ya Mama Joske. Udah lumayan udah sering dengan rerotian. Gitu Baking Lover. Oke, jadi kita langsung aja bagi 4 ya. Nah, oke. Kita akan pakai rolling pin seperti ini. Ya, kita akan bentuk Christmas tree dari sini. Ya. Nah, ini kan kering nih ya. Kadang-kadang kalau kering tuh mengganggu gitu ya, nggak bisa ini. Kita juga bisa tambahkan butter.
Kalau nggak butter boleh minyak juga nggak apa-apa ya. Tuh, tambahkan butter juga boleh. Nggak usah banyak-banyak asal nggak kering aja sih. Oke. Karena memang tekstur adonan ini juga nggak lembut-lembut Iya, banget bener, ya, Kak. baking lovers. Bukan seperti kebanyakan bread pada umumnya gitu. Kan kadang-kadang kan kalau bread tuh emang yang harus kalis elastis gitu ya. Ini enggak. Juga ngegilesnya butuh tenaga, butuh energi, lihat. Nah, Keringetan. baking lovers silakan yang mau tanya-tanya boleh banget. Nanti akan dipilih 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah voucher belanja dari Bega Cheese Indonesia di Titan Baking tentunya ya. Wah, menarik sekali itu hadiahnya. Jadi baking lovers jangan sampai ketinggalan kalau ada info-info yang saya kasih ya. Oke, nah cukup seperti ini aja. Nanti akan kita bentuk dengan scraper. Gitu. Oke, nah dari sini nanti kita kasih isiannya. Oke. Nah. Oke. Keju Bega, keju tuanya apa? Maaf telat. Oke, nggak apa-apa. Yang telat diulangin lagi. Keju tuanya adalah yang ini, yang extra tasty tadi, ya. Oke, nih deh. Mumpung ada yang nanya. Di zoom lagi deh. Zoom boleh? lagi dong. Kamera sebelah sini. Oke, ini adalah natural cheese dari Bega Cheese. Ada yang mild, ini ya, kelihatan warna biru. Nah, ada juga yang extra tasty. Jadi yang ini keju muda, yang tuanya nih, yang extra tasty, ya. Jelas. Oke. Yuk, kita taruh dulu. Oke. Oke ya, ini kita kasih isiannya. Tuh. Nah, kayak gini. Bolongannya kayak kurang besar. Nah, oke. Gampang aja, tinggal gini aja dikasih, nanti baru kita ratain. Aduh, ini wangi jalapeno-nya udah wangi. Jalapeno, cream cheese, extra tasty itu udah. Wangi banget, ngeju. Tuh. Double cheese-nya. Double cheese. Oh, tapi jangan khawatir, low fat. Jadi tetap yang diet boleh. Kalau sudah jadi bisa tahan berapa lama rotinya? Kalau roti, aku kemarin kan sempat bikin ya Kak di rumah. Dia tuh 5 hari juga masih oke, tapi memang penyimpanan harus di kulkas ya, biar lebih tahan. Kalau di suhu ruang 2 hari deh, gitu ya. Kalau mau maksimal ininya 2 hari aja, gitu. Nah ini diratakan, tambahin deh, oh ya. Oh iya, mau info juga kalau misalnya yang tadi ya natural cheese, extra tasty dan mild ini adalah cocok untuk vegetarian. Jadi baking lovers yang vegetarian cocok untuk pakai yang extra tasty dan juga yang mild. Oke, ini udah kita masukin ke ininya loyangnya yang udah disiapin baking paper ya. Mana loyang? Loyang-loyang kita langsung masukkan saja. Ya, oke. Ya, jadi ini loyang ya. Kita udah pakai baking paper. Nah, kalau baking lovers punyanya baking paper yang enggak anti lengket, boleh ditabur tepung. Tapi ini udah yang anti lengket, jadi nggak usah ditabur tepung lagi. Ya, oke. Ini hati-hati sekali mengerjakannya. Kayak gini, terus langsung masukin ke sana. Hop. Tuh. Oke. Nah, kita bikin yang kedua. Sama, kurang lebih kayak gitu, ya. Yo, baking lovers kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh sekalian. Sambil saya ngegiles-giles. Adonan yang sudah di-proofing enggak? Kalau misalnya enggak mau langsung di oven. Bisa. Jadi disimpan di chiller tapi di wrap dulu ya baking lovers. Jadi jangan ditutup begitu aja seperti kalau kita proofing.
Jadi di wrapping dulu sampai udah nggak ada udara, baru boleh disimpan di chiller gitu. Jadi nanti pada saat mau digunain tinggal di thawing lagi. Kalau Baru. di chiller bisa tahan berapa lama Mama Joske Di chiller adonannya? terbaiknya sih 2 hari aja ya. Jangan lebih. Kalau misalnya mau emang mau lebih lama ya di freezer. Tapi kalau maksimalnya sih langsung digunain ya Kak Flo. Jadi itu kalau emang emergency aja sih di chiller ataupun di freezer. Nah, gitu. Ini bentuknya memang belum kelihatan ya, karena nanti kita akan scraper. Gitu. Oh iya, mungkin baking lovers nanya, ini Bega Cheese cuman ada di mana aja sih? Kok kayaknya baru dengar mungkin ya. Tapi mungkin baking lovers nggak tahu kalau Bega Cheese ini udah tersebar diekspor sampai ke 40 negara. Tuh, apalagi yang diragukan, udah tersebar, udah tidak diragukan lagi ya di kalangan internasional. Oke, ini yang kedua, kita langsung aja masukin ke sana. Langsung ditutup, ya. Oke, nanti saya tungguin. Saya tunjukin bentar ya. Nih, jadi kan yang tadi, nah, yang tadi kan di bawah nih, kayak gini ya. Nah, kita langsung tutup. Tuh, ditutup seperti ini. Nah, tuh ya. Ditutup. Nah, kita lakukan lagi. Sorry, kita isi dulu. Lupa deh. Nah, diisi dulu. Tuh, lihat nggak pelit kan? Tuh. Oh, jadi berlapis-lapis. Berlapis-lapis ya, Kak Mama Joske? Flo. Wah, betul-betul Tuh. nih ini baking lovers ya kejunya. Tuh. Jadi nggak cuma selapis, ini puas banget. Udah 2 keju, 4 lapis. Dimanjakan sekali lidahnya. Ya. Bentar. Nah. Ya, jadi gampang sih, tinggal dirata-ratain aja. Terus dilakukan lagi yang lainnya sampai lapisan terakhir. Ini kita bikin berapa lapis? Ratusan. Waduh. Itu ketahuan tuh Kak Flo umurnya berapa Umurnya tuh ya. ya. Kalau jokes itu tuh ya. Ketahuan deh, padahal ngakunya 20-an. Oke, next, lapisan ketiga. Kita sampai 4 lapis ya. Ya ampun, banyak banget. Tuh, dipakein butter lagi. Kalau nggak butter, minyak juga nggak apa-apa. Oke, baking lovers ada yang mau bertanya via Zoom? Ibu Heni. Nah, Ibu Heni, apa kabar? Oke, silakan kalau mau bertanya via Zoom boleh, silakan ya Bu, jangan malu-malu. Karena ada hadiah untuk pertanyaan terbaiknya nanti. Wow. Udah dapat ilmu, dapat hadiah. Nggak rugi lah, pokoknya ikut demo baking Bega Cheese dan juga Titan Baking. Oke. Nah, Bega Cheese ini nggak cuman buat cake ya, mungkin baking lovers taunya cream cheese buat cake, terus juga natural cheese-nya cuman buat cake gitu-gitu ya. Tapi juga bisa yang buat masakan, buat pasta juga bisa, gitu ya. Kayak ini nih, ya savory kan, makanan-makanan gurih bisa ternyata, nggak cuman yang sweet aja. Oke, kita langsung lagi ya. Nah, Ya, untuk halo dengan udah Ibu masuk ya? siapa? Ibu Ange atau Ibu Ari ini yang dari Zoom? Oh ya, suaranya agak putus-putus Ibu. Halo, Iya, halo, silakan iya. Ibu pertanyaannya. Mam, mau tanya kalau untuk masakan yang savory gitu, Bega cheese-nya lebih cocok pakai yang mana ya? Untuk yang savory lebih cocok pakai Bega cheese yang mana nih, Mama Joske? Oke, untuk menu apa nih? Karena tiap menu beda. Kalau nih. misalnya bikin kayak pasta atau bikin kayak skotel gitu, cocoknya yang mana? Pasta ya? Iya. Oke, kalau pasta itu bisa pakai yang Express Pro. Yang Oh, warna siapa tadi? Yang warna biru nih. Iya, yang ini ya. Nah, Ya, itu yang kemasan 2 kilo itu ya, Mam ya? Iya, 2 kilo benar.
Oh, ya. Kalau kayak kita bikin kayak misalnya pastel tutup atau skotel gitu pakai apa, Mam? Mega cheese-nya. Ya, itu kan Yang itu gurih juga ya. sama. Bisa. Heeh. Iya, pakai Express Pro bisa. Oh, itu kalau untuk penyimpanannya itu kan banyak ya, Mam, 2 kilo. Sisanya Heeh. itu kita diurep atau gimana tuh, Mam? Oke, Sisanya. untuk penyimpanan cream cheese ya, kalau Ya. saya sendiri ya, eh, saya pakainya begitu udah dipotong, nah itu Mhm. ditutup yang rapi, yang rapat, bisa dikasih selotip. Pastikan nggak ada udara yang masuk, gitu. Setelah itu bisa masukkan kembali ke dalam kardusnya dan disimpan di chiller. Udah itu aja. Itu bisa berapa lama, Mam, tahannya? Tahan lama kok dia bisa Oh, lama ya? sampai iya Berbulan-bulan gitu bisa, Mam. Takutnya kan kalau 2 kilo takutnya nggak langsung cepat habis nggak dalam langsung waktu habis. dekat ya. Iya iya iya. Berarti cepat dipakai terus aja, Mbak. Oh iya. Nge-baking terus berarti gitu ya. Tapi Oh bisa iya. sampai 2 bulanan juga di saya masih bagus kok. Gitu. Oh gitu. Ya, Yang makasih, penting Mam. pastikan rapat ininya, packingnya. Gitu. Makasih, Mam. Oke, makasih. Terima kasih Ibu Ange. Ibu Ange, makasih. Nah, tuh. Ibu Ange nih salah satu penonton setia nih di Wah. acara live Titan Baking. Berarti sering baking nih ya, udah ngeliat-liat, pasti gemes kan pengen nyobain. Habis demo langsung rebake nih katanya. Wah, Ya Bu Ange ya. biar penasaran ya, ini kok rasanya campur-campur gini kayak apa sih gitu. Oke, oh iya, kalau misalnya baking lovers tuh pengen keju yang melted gitu ya, misalnya bikin pasta terus di atasnya dikasihin keju melted, nah itu baking lovers bisa pakai yang ini, yang natural cheese yang mild ya, dia melted itu. Dan juga bisa, oh sandwich menu juga bisa ya, kalau mau bikin sandwich bisa juga pakai yang itu, yang mild. Nah, ini baking lovers mungkin ngertinya selama ini namanya Royal Victoria gitu ya. Ternyata banyak ya Kak, Oh, Vega ternyata ini cheese tuh produk Vega banyak juga. ya. Oh, gitu Iya. ya. Nah, kenapa sih kalau misalnya yang mild itu melted, tapi kalau yang extra tasty enggak? Tadi saya udah sounding ya, kalau yang extra tasty dia keju tua, jadi enggak melted. Tapi kalau yang mild itu keju muda, jadi dia bisa melted gitu. Tapi memang kalau misalnya untuk lebih ngejunya, yang keju tua ya, yang lebih berasa. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan baking lovers, mau yang lebih ngeju, yang nggak melted atau yang melted. Oke, sambil kita menggilas-gilas adonan, ini gimana kalau kita lempar kuis dulu, Mama Nah, Joske? ini dia yang tunggu-tunggu. Boleh Kak Flo? Saya sudah punya pertanyaannya nih. Wah, Boleh. jadi deg-degan ya baking lovers. Coba catatannya dikeluarin dulu baking lovers, mana tahu tadi yang dijelaskan sama Mama Joske jawabannya Contekannya? ada di sana ya. Oke, siap-siap. Diketik jawabannya ya. Pertanyaan untuk kuis pertama. Sebutkan, bukan apa ya? Sebutkan 3 jenis natural cheese dari Vega. Wah, Ayo nih yang Tadi dari udah tadi dikasih menyimak. udah dikasih lihat, udah diomongin berkali-kali, pasti tahu nih. Gampang. Sebutkan 3 jenis natural cheese dari Vega. Ayo baking lovers, apa jawabannya? Gampang loh. Silakan langsung aja dijawab di kolom chat atau kolom komentar ya untuk baking lovers yang menyaksikan via media sosial Titan Baking. Oke. Itu baru satu loh kuisnya baking lovers, masih banyak nih. Udah ketemu jawabannya? Udah ketemu contekannya? Udah ya, itu penting. Lumayan loh voucher belanja. Jadi Aduh, lumayan banget, demonya Kak. selesai bisa langsung rebake di rumah biar nggak penasaran. Harus dong, harus rebate.
Oke, sambil lanjut aja. Nah, ini kan udah kayak gini ya, baking lovers. Untuk membuat efek spiral aja, 1, 2, tekan. Dah, ya. Lagi, ditarik, putar, 2 kali. Nah, iya. Intermezzo, baking lovers. Oke. Nah, ini sama, ditarik tapi jangan sampai putus, lembut. Nah, tuh. Ini namanya bake with love lah ya. Jadi harus lembut nariknya tuh. Udah kelihatan ya. Jadi ini dipelintir-pelintir gitu Iya. ya untuk bikin efek daun-daunnya gitu. Bener. Jadi tuh kalau gini doang kan kayaknya flat ya. Nah, kan dibikin kayak gini lebih cantik kelihatannya tuh. Tuh. Nah, sama pokoknya 2 kali, 2 kali. Kiri kanan. Nah. Ini saya sengaja memang nggak pakai gloves ya kak, tapi saya udah cuci tangan. Karena kalau pakai glove agak susah ini ngerjainnya. Dah. Sama ya, bagian sebelahnya juga sama. Ditarik, dipelintir. Ditarik, dipelintir. Hop. Oke. Kita lakukan yang sama sampai habis. Mama Zoske, keunggulan dari keju Bega apa aja ya? Keunggulan dari keju Bega, oh banyak sekali keunggulannya, sebentar ya. Kalau misalnya yang tadi natural cheddar cheese ya, keunggulannya itu jelas tertera di ingredients-nya. Kalau kadar cheese-nya itu lebih banyak. Yang tadi saya udah sebutin kayak extra tasty 95,5%, yang mas 97%. Nah, kalau yang cream cheese itu keunggulannya, kalau yang Royal Victory itu dia kualitas rasanya itu sesuai dengan kebutuhan dari baking lovers. Misalnya kayak tadi ya, Mbak ada yang nanya tuh, kalau misalnya mau bikin kayak pasta gitu pakai cream cheese apa ya? Nah, Bega Cheese punya, itu Bega Cheese ke Express Pro gitu. Yang mau diet ini gitu. Jadi yang diet nggak usah khawatir. Jadi keunggulannya adalah jadi sesuai kebutuhan dari baking lovers itu Bega Cheese ada tersedia gitu ya. Terus juga kalau yang natural cheese itu vegetarian, terus juga ada yang mild, ada yang extra tasty, dan juga ada yang stringer gitu. Nah, Bega Cheese juga punya yang slice di sebelah sini ya. Nih, ini yang slice. Jadi yang slice itu yang kejunya tuh udah diplastikin gitu, di wrap satu-satu ya. Itu ada yang Bega Cheese barbecue, ada yang super slice, satu lagi ada yang gourmet gitu. Jadi tinggal dipilih yang mana yang baking lovers suka gitu. Oke ya, ini kita udah jadi seperti ini, bisa di zoom. Seperti ini. Terlihat jelas ya baking lovers. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau saya balik ini mungkin lebih. Nah, itu dia. Tuh. Ntar pada saat udah di bake, dia akan lebih mengembang. Ya. Oh ya, jangan lupa yang tadi yang slice wrap ini yang gourmet itu vegetarian ya. Jadi ramah kalau yang mau yang vegetarian bisa juga. Ntar nih, jatah premannya diangkat dulu. Biar dia tidak merasa dianaktirikan. Nah. Oke, nah ini sebelum kita bake ke oven, jangan lupa oven selalu harus dipanaskan terlebih dahulu. Berapa sih suhunya? Itu semua disesuaikan dengan oven dari baking lovers masing-masing. Tapi kalau roti ya, biasanya ini kita akan bake 190 sampai 200. Memang setiap oven beda-beda. Kenalan dulu. Nah, sebelum di oven kita akan oles dengan ini adalah putih telur yang dicampur dengan susu cair, ya, susu cairnya suhu ruang. Yuk, kita oles dulu. Tuh, ya, cukup aja dioles. Olesnya menggunakan susu cair.
Iya, Bukan susu cair kuning dan telur putih ya? telur, Kak. Oh, dicampur. Dicampur. Jadi kalau tadi kan untuk bahan rotinya ada kuning telurnya tuh. Nah, putih Iya, telurnya iya. jangan dibuang. Bisa dipakai buat ini. Gitu. Nah. Ta, ta, ta. Udah deh. Sesimpel itu kan? Kelihatannya aja. Bega cheese enak banget. Saya pernah beli yang kemasan biru. Wow. Wow. Yang natural cheese ya? Kemasan biru berarti yang mild. Atau yang cream cheese, biru-biru juga nih. Yang Express Pro. Oh, Express Ini cream Pro. cheese-nya juga ya, Baking Lovers. Express Pro enak banget emang. Dan keunggulannya ya, no towing. Itu saya bahagia banget deh. Kalau no towing itu. Karena kalau ada pesanan tuh, saya suka lupa kan. Oh iya, belum ngeluarin cream cheese. Nah, kalau Express Pro udah nggak apa-apa. Langsung bisa di mix. Oke, ini kita bake ya. Kurang lebih 20 menitan. Atau misalnya sesuai dengan oven masing-masing. Jadi, kalau misalnya baking lovers lihat udah mulai kecoklatan, udah. Itu berarti udah bisa diangkat ya. Oke, kita bake dulu. Baking lovers. Mama Nah. Joska minta tips dong supaya pas pelintir-pelintir roti dia nggak balik lagi. Iya, sebentar. Tara. Belum jadi sih. Saya lupa. Sebentar ya, Kak. Dipending sebentar. Jadi ini Siap. supaya lebih ngeju, kita kasih taburan extra tasty-nya tadi. Mega cheese extra tasty. Tuh, tinggal diparut aja, terus dikasih di taburannya. Di pinggir-pinggirnya Ya kayak gini. ampun, ditambahin coba lagi tuh. Baking Lovers. Udah di dalamnya ada cream cheese Bega Express Pro, ada extra tasty juga. Di atas masih dikasih extra tasty lagi. Kurang baik apa? Tuh ya. Tuh, dah, aduh. Udah ngiler kita. Ntar. Tuh, jatah preman. Jangan lupa, masih dapat deh. Tet, tet, tet. Nah, dah. Yang ini sengaja saya nggak kasih supaya lebih cantik nanti. Bisa dihias-hias, ya. Oke, tadi pertanyaannya apa Kak Flo? Bisa diulangin? Minta tipsnya supaya pas lagi melintir-melintir roti dia nggak balik lagi. Oh, oke. Minta tipsnya. Nah, jadi pada saat dipelintir, ditarik kan pelintir 2 kali tuh. Pada saat di ujungnya ditekan. Gitu, ditekan. Jadi jangan dilepas. Ditekan aja ke loyang berarti ya. Ke loyang nanti dia nggak akan balik lagi. Gitu, ya. Itu memang perlu latihan sih yang kayak gitu. Karena kalau enggak emang suka lepas-lepas ya, frustasi ya kalau udah gitu. Nah, yang tadi kan kita mau di oven tuh ya. Nah, sebelum di oven kita diamkan dulu 30 menit ya, supaya dia mengembang kurang lebih 2 kali lipat lah. Setelah itu baru di baking. Nah, supaya dia nggak kering permukaannya boleh ditutup. Bisa ditutup dengan loyang atau plastik wrap juga bisa ya. Setelah 30 menit baru di bake. Oke ya, jelas ya? Baking lovers ya? Dipanggangnya di suhu berapa dan berapa lama Mama Joska? Oke, panggangnya itu bisa 190 sampai 200 tergantung oven masing-masing gitu. Kurang lebih 20 menit lah gitu ya dipanggangnya. Tapi karena sesuai dengan oven masing-masing, tinggal dilihat aja. Kalau memang dia udah mulai kecoklatan, ya udah bisa diangkat gitu ya. Oke, itu di proofing dulu. Nanti aja. Kita akan bikin menu kedua. Menu keduanya adalah Bega cheese bolu rogut ya. Kalau misalnya baking lovers itu makan bolu itu kan manis ya, Kak Flo ya, makan bolu manis. Nah, ini gurih. Loh, kok bisa? Bisa. Dan kita akan menggunakan produk dari Bega cheese. Lebih enak lagi. Oke? Sebelumnya biar makin semangat sebelum masuk menu kedua, gimana kalau kita kasih kuis dulu nih Mama Joska? Nah, boleh. Kuis yang kedua ya. Boleh. Jangan lupa catatannya dikeluarin lagi Baking Lovers. Yuk, cepet-cepetan nih. Siapa cepat dan benar dia menang. Pertanyaannya adalah, siap-siap Baking Lovers ya. Jeng 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 jeng. Gimana sih cara memastikan natural cheddar cheese? Nah, tadi udah dijelaskan di awal oleh Mama Joske. Gimana caranya memastikan natural cheddar cheese?
Gampang ya? Silakan ya. Diketik di kolom komentar. Udah Baking disebut-sebut Lovers. berapa kali kan gampang. Susunya dong, Mas. Kita gunakan susu. Oke. Sambil menunggu yang jawab, ini kita langsung persiapan juga untuk bikin Menu kedua. menu kedua. Bega cheese, bolu, rogut. Oke. Kita langsung aja ya, Kak Flo ya berarti ya. Atau Silakan. tunggu dulu, langsung aja ya. Langsung saja. Oke. Kita akan bikin rogutnya terlebih dahulu. Oke ya. Kita bikin rogutnya terlebih dahulu. Pertama, kita nyalain api kecil aja ya, atau api sedang juga nggak apa-apa. Oke, pertama nih ya, kita masukkan butter. Butternya suhu ruang ya, baking lovers. Tuh. Jadi sampai dia panas aja, meleleh. Duh, butter wangi sekali. Dan kita masukkan nanti bawang bombaynya kalau udah panas. Ya, udah mulai. Sampai leleh. Oke lah, nanti habis selesai demo langsung nih belanja ke Titan. Bahan-bahannya lengkap semua. Langsung bikin. Jawab kuisnya, dapetin voucher belanjanya, langsung rebake di rumah. Bener-bener deh. Pokoknya Bega Cheese Indonesia hari ini bagi-bagi hadiah nih di acara live baking demo bersama Titan Baking. Hadiahnya banyak ya, ikut demo begini dapat ilmu, dapat hadiah. Jadi rugi banget ya kalau nggak berpartisipasi nih baking lovers. Bener, rugi banget. Oke, ini apinya kecil ya, aku pakai yang lebih besar deh. Oh, tapi udah mulai sini. Ada ini kah? Nah kalau nggak pakai ini aku debus nih. Ini panas nggak ya? Aku Oh sebentar ada gloves, kita ambil hand gloves-nya ya. ini nggak terlalu panas kok. Dah. Kita pindah ke sini. Besar apinya biar lebih cepat. Oke. Nah. Oke. Nah, ada hand gloves-nya. Saya tadi dikit-dikit tebus ilmu lama. Saya angkat, saya pindahin. Oke. Kalau bawang bombaynya udah layu, kita bisa masukkan dada ayamnya. Ya, langsung masukkan dada ayamnya yang udah dicincang halus aja. Oke. Kita masukkan dada ayam. Pastikan dada ayamnya sampai berubah warna atau matang, baru boleh masukin yang lain. Wangi. Oke, setelah itu baru masukkan jamur, ya. Nah, nih, tunggu sampai dada ayamnya berubah warna. Baru kita masukkan jamurnya. Oke. Ini jamur Champignon ya. Kalau misalnya baking lovers punyanya di rumah jamur kancing atau jamur yang lain, enggak apa-apa, pakai aja. Enggak harus jamur sama kayak gini. Oke. Nah, jamur udah masuk, masukin tepung terigunya. Ya, tepung terigu masuk. Sampai matang dulu. Tepung terigu, tadi glove-nya. Oke. Nah, setelah itu boleh masukkan bumbu-bumbu yang lain. Ada gula, ada pala bubuk, juga ada kaldu ayam bubuk, merica, ya, sama garam, jangan lupa.
Ini garamnya saya kasih 1/4 aja. Kalau garam sesuai selera lah ya. Kalau misalnya dirasa masih kurang asin, ya boleh ditambahin. Harum sekali ini Mama Joske, ya ampun. Apalagi kalau nanti ditambahin sama Bega Extra Tasty, Makin-makin ya. udah juara deh. Di Baking Lovers kalau ada di sini, wah susu betul-betul deh. Pasti masuk. langsung ngiler nih, cium aromanya. Oke, masuk susunya. Yes. Dah. Oke, tinggal diaduk-aduk aja begini. Nah, sekarang kita masukkan, ini matiin dulu sebentar. Kita masukkan kejunya, keju extra tastinya yang kita akan parut. Oh iya, mau kasih tahu juga bahwa keju Bega Cheese itu akan ada, mungkin bisa, akan ada merchandise ya, seperti ini. Ini parutan emak-emak. Ini parutan ibu-ibu yang Serbaguna banget ya Mama Joske. Jadi ada 4 sisi ya Kak, seperti ini. Jadi nanti di Titan ya, mungkin next ya Kak, itu kalau misalnya Baking Lovers beli produk dari Bega Cheese, akan langsung dapat grater dari Bega Cheese, ada brandnya Bega Cheese di sini ya. Ini bahannya tebal, tuh, nggak abal-abal. Oke, nah ini yang saya akan gunakan Bega Cheese Extra Tasty. Ini saya grater ya, kayak ini ya, tuh, kayak gini aja. Lihat, Extra Tasty itu segampang ini. Tuh, ya, tinggal di grater seperti ini aja. Dan nanti kita masukkan ke tadi rogut yang masih dimasak tadi. Oke. Nah, ini seledri terakhir. Kita masukkan, kita nyalain lagi. Oke, kecilkan apinya supaya nggak gosong. Nah, kita masukkan. Siap untuk wangi-wangi? Iya. Ini langsung wangi banget, langsung kecium banget. Udah berasa tuh ngilernya. Oke, langsung masukin seledri. Tuh. Seledrinya sesuai selera aja. Kalau dirasa, aduh ini seledri banyak banget, ya udah 1 batang cukup. Jadi sesuai selera. Sampai kental aja ya. Tuh. Oke. Dah. Matikan. Nah, didinginkan. Jadi nanti pada saat dicampur ke dough cake-nya, dia nggak panas-panas. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita bikin dough untuk cake-nya, untuk bolunya. Isian rogut ini juga bisa digunakan untuk macam-macam ya, Mama Joske? Iya, bisa banget. Mau misalnya dipakein kulit lumpia, diisiin rogut bisa. Seperti itu. Oke, nah nanti kita perlu butter cair ya. Jadi ini dicairkan dulu. Oke, butternya dicairkan. Oke, ini kalau pada saat mencairkan butter, jangan sampai mendidih. Dan juga suhu ruang ya, jadi jangan beku-beku, dicairkan. Oke, cukup asal aja. Oke, dimatiin aja, nanti dia akan meleleh sendiri. Oke, yuk kita langsung bikin dough-nya, dough bolu ya. Ini adalah telur dan kuning telur. Bisa di zoom. Mana. Oke, di sini ya, yang tadi. Oke ya. Aku review bahan-bahannya dulu deh. Oh, oke. Oh iya, Baking Lovers nih, ada yang ketinggalan ternyata. Kuning telur untuk si rogutnya, ini dimasukkan. Tadi terlewat. Oke, nyalain lagi deh ya, dikit. Jadi dicampur sama ya, kayak tadi, asal matang aja ininya. Jadi makin gurih rasanya. Bener, Kak.
Teksturnya juga akan lebih beda ya kalau dicampur dengan telur tuh. Lebih gurih, lebih enak sih pastinya. Proteinnya nambah juga kan. Oke, yuk sekarang ini ada telur dan kuning telur dijadiin satu. Kita bikin ini cake pada umumnya sih ya. Ini udah oke ya? Oke, boleh dibantu. Cek-cek dulu. Ya. Nah, butternya ini kita pakainya yang jenis unsalted atau pakai yang salted, Mama Joske? Salted butternya. Tapi ya kalau misalnya baking lovers punya yang unsalted nggak apa-apa. Oh iya, ini masih pedal yang roti ya. Kita ganti dulu pedalnya sama pedal yang bolu. Pakai yang balon whisk Whisk gitu ya. Oke. Pakai yang balon whisk kayak gini ya. Siap. Yes. Oke. Ini kita masukkan dulu telur, masukkan gula pasir ya. Ini gula pasir masuk. Juga SP-nya masuk. Mama Joske, Bega Tasty itu bisa buat kue kering kastengel nggak? Kastengel bisa, karena kan dia memang keju tua ya, keju tua. Jadi bisa sekali buat kastengel. Enak banget. Oke, ini kita putar dari rendah levelnya terus ke tinggi dan maksimal. Oke. Jadi ini di mixer, dimix sampai kental berjejak. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah tepung terigu dan susu. Di sini ya. Oke. Nah, ini adalah tepung terigu dan susu yang udah saya jadiin satu dan udah saya ayak. Ya. Jadi biasakan kalau bikin cake, tepung terigunya tuh diayak dulu supaya nggak ada gerendil-gerendil yang nanti malah bikin pas saat di bake nggak matang lagi di tengah-tengahnya, ya. Oke. Oke. Ya, sambil kita nunggu adonannya menjadi kental berjejak. Ini udah semua ya. Oke. Ini nanti kita akan masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Mungkin kamera bisa ke sini. Nah, kita bisa gunakan cupcake paper seperti ini. Atau misalnya mau gunakan cupcake yang lebih padat ya, yang lebih firm. Kalau ini kan paper ya, dia ada juga yang lebih firm. Oke. Nah, seperti itu. Jadi setelah ikutan demo baking ini, next kan udah mau Christmas nih, baking lovers sudah punya ide nih. Nanti Christmas mau bikin apa ya buat menyambut kerabat di rumah atau mau buat kirim-kirim hampers gitu kan? Udah dapet ide. Bisa gunain produk dari Bega Cheese yang ngeju banget, yang enak-enak semua. Nah ya, nah dikit lagi sampai kental berjejak aja. Nah, baru kita masukkan tepungnya. Kalau kita masukkan tepungnya, kecilkan dulu ya. Levelnya dikecilin, baru masuk. Oke, dikit-dikit aja. Oke. Ini udah mulai. Baru setelah itu dimatikan. Kalau udah masuk tepung jangan lama-lama lagi ya di mix karena nanti jadi over mix. Jadi nanti over mix tuh adonannya kopong. Nah, oke. Ini kalau udah kita angkat dulu. Oke, baru dimasukin butternya nanti. Nah, Oke, untuk baking lovers yang tanya-tanya untuk baking demo offline-nya Bega,
Ini nanti ada ya baking lover, silakan. Makanya pantengin terus Instagram @titanbaking dan @titanbakingcourse untuk lihat jadwal-jadwal kursus terbaru. Nanti pasti kita post di sana. Atau baking lovers juga bisa join via grup Telegram yang sudah ada di kolom komentar tadi ya, baking lovers. Nanti akan diinfokan di sana untuk kursus offline-nya. Jadi lebih seru ya karena bisa langsung interaksi dengan chefnya tentu. Dan tentunya menggunakan produk-produk dari Bega Cheese Indonesia. Oke, ditunggu berarti ya itu. Jangan sampai ketinggalan info. Oke, ini yang udah jadi seperti ini, kental. Nah, ini akan kita tuang butter. Jadi butternya ini harus dalam keadaan yang dingin. Ya, maksudnya bukan dingin ya, suhu ruang lah, nggak boleh panas-panas. Ya, oke, kita tuang. Boleh kemana kameranya? Sini? Oke, ya kita tuang. Nah kadang-kadang baking lovers tuh kalau udah dituang butter pada ngeluh, kok ini ambles sih adonanku gitu kan? Ya udah pelan-pelan aja. Tapi tetap diaduk. Atau bisa juga ada yang pakai teknik pancing Kak Flo. Jadi teknik pancing tuh, jadi adonannya dimasukin ke sini, ya, diaduk dulu ke butternya, baru dituang. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi tergantung baking lovers lebih pede yang mana. Kalau emang pede langsung tuang, boleh. Kalau enggak, pakai teknik pancing. Tuh, ya. Jadi pastikan kalau ngaduk itu aduk balik kayak gini. Jangan dikelur-kelur kayak seenak-enak gitu ya. Jadi emang ada tekniknya untuk mengaduk dough dari bolu. Kayak gini. Dan pastikan tidak ada butter yang mengendap. Jadi ntar cake-nya jadi bolong kalau ada butter yang mengendap. Oke. Nah, tadi kan rogut yang aku bikin tuh masih panas ya. Dia nggak bisa pasti. Pasti kalau misalnya ini rogut nih yang masih panas, masih hangat banget. Kalau kena dough cake yang tadi pasti langsung ambles karena masih panas. Jadi aku udah siapin yang udah jadi. Jadi harus kita tunggu sampai betul-betul dingin dulu. Iya benar benar Kak Flo. Jadi harus sampai dingin betul. Sendok tehnya. Oke, ini yang udah dingin ya. Jadi ini memang saya udah siapin yang udah dingin. Tuh, ya. Jadi nanti bisa lebih gampang dimasukinnya. Oke. Gampang aja. Takarannya adalah 1 sendok makan, 1 sendok teh, 1 sendok makan. Oke, kita lihat. Ininya kelihatan kah? Agak sini ya. Oke. Nah ini doughnya kita langsung masukin ke sini. 1, hop. Ini ya sampai ketutup bawahnya aja. Terus sama, ini juga. Dap. Ini aku taruh bawah juga kelihatan kali ya. Tuh, begini ya. Dah. Sama ini juga. Nah, jadi supaya isiannya itu adanya pas di tengah-tengah, baking lover. bener. Oke. Nah ini untuk membuat bolu dengan baking paper seperti ini, jangan diisi terlalu penuh, karena nanti dia akan mengembang. Karena tadi kita pakai SP kan ya. Elmuvisor, jadi jangan sampai penuh. Oke, ini aku contohin segini ya, nggak usah sampai habis semuanya. Isinya tuh maksimal sampai seberapa tinggi? Jadi jangan sampai penuh, jadi masih ada space lah. Di bawahnya nih masih ada space, jadi jangan sampai full, karena nanti meluber. Oke, ini sekitar 1 sendok teh aja masukin. Ada ini sendok lagi. Oke, nah, udah masukin. Tuh ya, kurang lebih kayak gini. Tuh. Ya, baking lovers yang di Zoom ada yang mau bertanya? Boleh? Ibu Rafika? Oke. Ibu Imelda mau tanya lagi nih rupanya. Apakah cake-nya nanti nggak kempes, Kak, karena isiannya berat? Enggak kempes dia.
Jadi memang bukan yang ini kan nggak akan ngembang banget ya. Jadi emang ngembangnya tuh sesuai layer ini aja, yang kertasnya aja. Setelah diisi gini, setelah matang, juga setelah dingin dia nggak akan kempes. Dia akan tetap firm seperti ngikutin si baking paper ininya, cupcake papernya. Gitu. Oke, sambil dituang adonannya ke dalam paper cup-nya, kita lanjut ke kuis ketiga, Mama Joska. Yuk, langsung. Baik, selanjutnya ya baking lovers ya, jangan lupa dikeluarin lagi nih catatannya yang dari tadi di awal udah dengerin, udah nyimak. Yuk, jangan sampai ketinggalan kuisnya nih, lumayan hadiahnya ya. Voucher belanja di Titan Baking. Pertanyaannya adalah, ayo, apa beda dari natural cheddar mild dan natural cheddar extra tasty? Oke, tadi udah berapa Yuk, kali yuk, disebutin baking tuh. Mau diulang pertanyaannya? Apa bedanya natural cheddar mild dan natural cheddar extra tasty? Gampang banget kan ya? Gampang banget Kak, orang udah berapa kali kan ya tadi ya? Betul. Saya udah kasih contekan. Tapi kayak baking lovers emang udah pengguna Bega Cheese deh kayaknya Kak Flo. Jadi pertanyaannya juga tadi ibu yang nanya memang udah gunain Bega Cheese deh kayaknya sebelumnya. Jadi bagaimana cara penyimpanan kayak gitu kan? Jadi ini kenalan dengan produk Bega Cheese yang lebih banyak lagi, kenal lebih dalam. Oke, jadi ini ditutup ya, baking lovers tuh, ditutup aja seperti ini, simple. Jadi takarannya bawah misalnya 1 sendok makan, tengahnya rogutnya 1 sendok teh, terus atasnya ditutup lagi dengan 1 sendok makan lagi. Gitu. Yang penting jangan sampai kepenuhan ngisinya. Nah, pastikan si rogutnya ketutup. Oke. Iya. Dah, ini kita biar lebih ngeju, Kak Flo, kita kasih lagi taburan keju extra tastinya. Wow. Tuh, ya, taburan keju extra tastinya ditaruh lagi di atasnya. Double Keju, si rogut udah ada keju. Di atasnya dikasih lagi extra tasty. Aduh, satu nggak cukup deh ini. Tuh. Jadi kalau biasanya kue-kue hantaran Natal itu manis-manis, kali ini juga bisa kita kreasikan ke yang gurih-gurih baking lovers, jadi nggak bosan ya. Benar. Ya, tuh kayak gini. Oke, nah untuk lebih mempercantik kita bisa pakai kita bisa pakai apa namanya, parsley kering, ya, parsley kering. Tuh. Kayak gini aja, kelihatan ya. Nah ini baking lovers dari tadi nih saya udah kasih tahu nih bedanya extra tasty sama yang mild gitu ya. Nih baking lovers udah pasti udah tahu banget bedanya apa sekarang. Terus natural cheese tuh persentasenya berapa gitu ya. Saya ulang lagi deh, misalnya kayak extra tasty tadi 95,5%. Kalau yang mild itu 97%. Jadi kalau misalnya beli keju yang katanya natural cheese tapi ternyata kandungannya nggak sampai segitu, nggak sampai 95, itu bisa jadi bukan natural cheese gitu ya. Ini aku mau lap-lap dulu ngelihatnya, ibu-ibu. Itu tadi ditaburi apa Mama Zoske? Parsley kering Kak. Jadi supaya lebih cantik pakai parsley kering. Nah, kurang lebih takarannya akan seperti ini ya. Jadi jangan sampai penuh. Kelihatan kah? Di mana zoomnya? Biar tahu ya, biar baking lovers tahu takarannya semana sih. Gitu.
Nih kayak gini aja, ya. Jadi nggak sampai penuh, nanti dia akan mengembang sendiri. Jadi kalau misalnya baking lover isi penuh, malah meluber nanti kemana-mana, ya. Oke, ini kita bake di suhu biasa kita bikin cake aja, kurang lebih 180 derajat, 170 atau 180 sesuai dengan oven masing-masing. Kurang lebih 20 sampai 25 menit, ya. Oke, kita bake. Nah, sekarang aku mau sulap. Oke ya, yang tadi rotinya tuh udah mateng, itu kita bisa langsung packing bertemakan Christmas. Oke, kayak gini. Oke. Nah, ini baking lovers bisa masukkan ke dalam box pizza seperti ini, ya. Jadi, aku langsung tunjukin. Ukurannya kira-kira berapa itu Mama Joske? Kurang lebih 30 kali 30, Kak Flo. Nah, ini dia. Wih, Cantik. Lihat ya. keren banget. Biar lebih bertema Christmas, jadi atasnya baking lovers bisa kasih apa namanya? Sprinkle ya. Ya, sprinkle-sprinkle yang kayak gitu. Nah, ini belinya pun di Titan Baking ada. Ya, di Titan Baking tuh sekarang lagi tema Christmas ya. Jadi yang Christmas tuh udah tersedia di sini ya. Tinggal dipakein aja seperti ini. Nah, ini lebih enak kalau dimakannya pakai acar jalapeno. Ya, jalapeno kayak gini atau pakai mayones gitu. Udah jadi deh. Gampang. Baking lovers kalau mau lebih Christmas ya, tunggu nih. Kita rapikan. Tips juga untuk ibu-ibu yang jualan nih Mama Joske ya. Bener. Nih, jadi bisa juga kita terima hampers yang nggak biasa kan buat Natal gitu. Jadi bisa pakai nih pita Natal. Atau kalau baking lovers punya logo sendiri, Kak Flo nih kan kayak aku ya, langsung aku pakein logoku sendiri. Pakai di sini. Tuh. Terus langsung dikasih pita Natal. Jadi deh. Tuh. Gampang kan untuk hantaran. Jadi nggak biasa hantaran kita nih kok. Biasanya kan orang kalau misalnya beli, ini kayak gini nih, orang pikir pizza loh. Ternyata bukan ya. Ternyata dalamnya roti Iya. yang hijau banget loh baking lovers. Ternyata Lebih bukan. enak daripada Lihat pizza. tuh. Bega cheese itu kalau misalnya ngasih menu yang unik-unik ya Kak Flo ya. Kayak gini. Dan sudah teruji ya Bener. di dapur kita baking lovers. Jadi pasti berhasil. Oh. Yes. Udah cantik kan, simple, gampang. Mama Joske nanti boleh nggak dipotong rotinya? Saya mau lihat dalamnya. Oh gitu, boleh. Boleh. Nah, ini aku mau potong dulu. Biar kelihatan cantiknya kayak apa. Set, tuh. Tereng. Tuh. Delivery. Ya. Kayak gini. Mana sih? Nah, itu dia. Oke, nanti kita potong ya sesuai dengan request baking lover. Yang tadi, yang bolu rogutnya, aku mau sulap juga. Tara, udah jadi. Secepat itu, ya. Oke, dia akan seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya ngisinya enggak penuh, dia akan berada di sini, pas di pinggir cupcake papernya, gitu ya, seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini. Baking lovers bisa langsung packing di sini aja, nih. Tuh, kan sekarang di Titan pun banyak ya Kak dijual Lagi box-box yang Christmas. banyak banget Ya. yang tema-tema Christmas baking lovers. Nah. Boleh pilih sesuai selera ya. Bener. Jadi ini bisa dikemas seperti ini. Tuh, cantik banget kan? Tuh, ya. Simple, tutup, dan mau dipitain juga boleh. Atau nggak dipitain juga, ini udah Christmas banget sih kalau beli box yang Christmas kayak gini ya. Atau kalau nggak mau pakai yang cupcake paper kayak gini, bisa juga baking lovers bikin kayak gini. Nah, nih ya, tuh cantik banget. Jadi di dalamnya pakai cupcake yang lebih firm ya, bukannya yang cupcake kertas seperti ini. Tinggal dipitain, dikasih hang tag Christmas, dikasih merek, jadi deh hantaran Natal. Tuh. Hantaran Natal menggunakan Bega cheese.
ya. Kalau dijual tuh kira-kira masih bisa di harga berapa sih Mama Joske? Bisa banget, ini Semewah itu, juga gitu kan. semewah ini ya. Nah, baking lovers tahu nggak semewah ini tuh jualnya berapa? Worth it banget ya. Ini kalau misalnya dihitung modal, nanti akan dikasih tahu ya Kak Flo ya, Ada di hitungannya resep ya nanti di buat baking Instagram lovers kita kalau mau posting. ngejual berapa. Ini setelah dihitung modal kurang lebih 1 cup ini bisa kena kalau misalnya modalnya ya satu cup ini modalnya sekitar 3.500, itu kalau baking lovers mau jual dengan keuntungan 100% misalnya bisa jual 7.000. Nah, terus dengan apa namanya nih packing dikenakan 5.000 lah misalnya. Jadi per piecesnya itu 7.500 gitu. Ya, kalau misalnya 7.500 dikali 6 terus sama packing, ya udah jual 45.000 sampai 50.000. Oke lah ya dengan packingan seperti ini cantik. Oh. Oke lah, nggak terlalu mahal juga kelihatannya, tapi tetap premium kelihatannya tuh. Cocok dengan Vega cheese yang premium. Oke? Oke. Oh, tadi ada yang minta dibuka ya, Kak? Iya, penasaran pengen lihat Penasaran. dalamnya. Oke, kita buka nih. Ya. Kalau rotinya ya, oh ya rotinya berapa tuh Mama Joske? Oh, roti. Jualnya? Kalau roti, modalnya itu sekitar 123 ribuan ya, 123, 125. Nah, kalau misalnya baking lovers mau jual di harga menaikkan 100% tinggal dikali 2. Tapi ini masih worth it kalau misalnya baking lovers mau jual di harga 280 atau 290 itu juga masih worth it ya. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Wah, makasih banyak nih Vega Cheese Indonesia dan Mama Joske. Aku Wah. jadi punya referensi untuk hampers Natal, jadi nggak harus kue kering lagi. Yeay, itu dia tujuannya supaya nggak itu aja kan ya Kak. Jadi bisa aneka. Oke, tadi mau tahu gimana caranya makan. Ini sebenarnya kan bread pull apart ya. Jadi bread yang ditarik gitu cara makannya. Jadi gampang aja, tinggal ditarik aja. Tret. Tuh. Cocok banget untuk dimakan sekeluarga ya, baking lovers. Hap. Nah ini enak banget, Kak. Ini bener-bener, aku nggak bohong, enak banget dimakannya pakai jalapeno acar gini. Udah makan, dimakan pakai ini. Atau mau dicocol dengan mayones juga ini cocok banget. Ya. Nah, aku mau kasih tahu, jangan kaget. Misalnya, kok ini keras banget ya? Depannya aku gagal nggak sih ya bake-nya? Enggak. Jadi depannya keras tapi dalamnya tuh, baking lovers bisa lihat lembut banget tuh. Ya, lembut. Memang kan tadi seperti saya bilang dia bukan tipe roti yang berserat, tapi lembut. Tuh ya, jadi nggak keras. Kalaupun depannya keras, dalamnya tetap lembut. Begitu. Nah ya, nggak penasaran lagi ya? Udah dibuka langsung. Bolu rogutnya bisa tahan berapa hari Mama Joske? Bolu rogut di suhu ruang itu 2 hari aja gitu, karena memang dia kan ada susu ya, jadi nggak gitu tahan lama sih kalau di suhu ruang gitu. Oke. Ini kita masih punya satu kuis lagi baking lovers. Ya. Hadiah tambahan nih ya. Berupa goodie bag. Nah, ini tapi khusus untuk baking lovers yang domisilinya di Jabodetabek ya. Karena untuk hadiahnya harus diambil ke Titan Baking Cikajang. Oke, jadi untuk baking lovers yang berdomisili di Jabodetabek dulu, silakan menjawab ya. Produk hadiahnya harus diambil di Titan Baking Cikajang. Oke, pertanyaannya adalah, ya baking lovers yang tadi belum ikutan, boleh silakan ikutan ya, khusus area Jabodetabek. Sebutkan 3 produk favorit kalian dari Vega Cheese. Terserah baking lovers ya, bisa sebutkan 3 produk favorit kalian dari Vega Cheese. Yuk, diketik jawabannya. Nanti satu tas goodie bag-nya akan kayak gini ya. Nih, langsung dikasih lihat. Ini tasnya seperti ini. Tuh, nanti isinya ini adalah Produk-produk dari Vega cooler bag. Cheese. Iya. Nanti ada 2 extra tasty, ada 2 mild yang ini dan ada 1 grater yang tadi saya gunain ya.
kayak gini. Nah, tuh, gile. Kurang apa? Ya kan? Tinggal langsung jawab. Aku aja yang jawab, boleh nggak sih Kak Flo? Kayaknya ini favorit banget semuanya. Ya, langsung buru-buruan, cepet-cepetan ngetiknya. Ya jawabnya yang lengkap ya baking lovers ya. Jawabnya 3, jangan cuma 1. Ayo Wah, nih. sayang tuh yang jawab 1. Ayo jawab lagi, 3. Nih, tuh produk dari Vega Cheese semua ada di sini. Ada cream cheese, ada natural cheese, ada yang wrap slice tadi. Oke. Baiklah baking lovers. Nampaknya sudah ada ini. Sudah Pastikan dapat? baking lovers yang jawab yang di area Jabodetabek ya baking lovers. Karena ini hadiahnya harus diambil di Titan Baking Cikajang. Jadi mohon maaf untuk nanti setelah dikonfirmasi kalau bukan di area Jabodetabek belum bisa beruntung nih mendapatkan hadiah tambahan yang ini. Nah, oke. Udah dapat Kak Flo pemenangnya? Gampang lah. Sudah. Ya. Oke. Oke, Baik. berarti kalau begitu sudah selesai menu pertama, menu kedua dari Vega Cheese. Mudah-mudahan baking lovers langsung mendapatkan ide ya buat kudapan ataupun buat hantaran kerabat di saat Natal. Oh iya, satu lagi aku mau kasih tahu kalau buat baking lovers yang tidak merayakan Natal, kayak misalnya bread seperti ini, bisa baking lovers bentuk, misalnya bentuk bulat, bentuk square, sama aja. Kurang lebihnya dipotong sama dipelintir, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak cuman yang merayakan Natal, yang tidak merayakan Natal pun bisa mencoba menu yang tadi kita demokan ini. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Baking lovers, perhatiannya. Terima kasih. Ditunggu kembali demo baking dari Vega Cheese dan Titan berikutnya. Bye. Baik, terima kasih Mama Joske Terima dan Vega Cheese kasih. Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan ya baking lovers. Sampai jumpa. Terima kasih.